Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya. Maka kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan cara meningkatkan kualitas ibadah kita dan lebih sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, menghafal, dan yang lainnya. Karena itu bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, kita juga meningkatkan ibadah dan sungguh-sungguh dalam belajar. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah, dan semoga kelak kita betul-betul diakui menjadi umatnya dan layak untuk mendapatkan syafaatnya. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, semoga Allah memberi kita kesehatan, orang tua kita juga sehat, rezekinya lancar, dijauhkan dari wabah, dan semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah sehingga kita segera dipertemukan di pondok kita bisa bermuajah langsung di kelas ya. Karena keberkahan dalam menuntut ilmu, keberhasilan dalam menuntut ilmu ketika kita bisa bermuajah langsung dengan guru kita. Karena ada satu hal yang kita belum bisa bermuajah langsung, maka tetap semangat dalam belajar, hadir di jam-jam jadwal yang sudah dijadwalkan ya. Insya Allah dengan itu kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita baca surat Al-Fatihah. Semoga kita mendapat ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi pembahasan taklim kita. Ini masih di fasal tentang memulai belajar, batas belajar, dan urutan-urutannya ya. Ini lumayan panjang insya Allah, tapi ini yang terakhir ya, paragraf yang terakhir. Anak-anakku yang dirahmati Allah, panik dan bingung ya, misalnya kan gitu, ketika kita itu belajar itu bingung, apalagi kalau sudah kelas 9 ya, bingung mau lanjut kemana. Menuntut ilmu kadang bingung, mau lulus ini sebentar lagi, bingung mau lanjut kemana. Gak usah bingung-bingung, kalau kalian kelas 9 itu gak usah bingung-bingung. Pondok kita itu kan ada sampai jenjang SMA. SMA-nya di pondok lagi, biar nanti sampai selesai SMA. Nanti kalau ditanya mondok berapa tahun, mondok di Ponpes Alisan Baron berapa tahun, baru 6 tahun kan, itu jawabnya kan baru 6 tahun. Kalau Ustaz dulu kan cuma 7 tahun, di pondok kan cuma 7 tahun. Cuma ya, bilangnya itu cuma, jangan sampai aku sudah mondok di Alisan Baron 6 tahun. Ya memang sudah selesai, tapi kalau bisa lebih lama lagi. Karena ada sebuah kisah itu, ada seorang ulama kalau ditanya mondok berapa tahun, jawabannya itu baru 30 tahun, padahal usianya sudah sepuh.
seorang ulama ketika ditanya itu, kalau ditanya mondok, jawabannya baru 30 tahun. Maka jangan bingung nanti, tetapkan aja, yakinkan. Setelah lulus di pondok lagi ya, di alisan SMA-nya dibinain sama diri, biar nanti lebih mantap dalam proses pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi, dan seyogyanya bagi seorang penuntut ilmu, alla yakuna li talibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, fatratun, tidak sampai panik, wa takhayyarun, dan bingung. Bagi seorang penuntut ilmu tidak boleh panik dan bingung. Gak usah bingungan. Apa sih yang dibingungkan? Gak ada. Apalagi panik. Panik apa ya? Fa innahu afatun, karena hal itu bencana yang dapat menghalangi kesuksesan. Bencana, panik dan bingung. Mau hafalan panik, mau mengerjakan soal panik. Nah, kalau panik nggak bisa mengerjakan, berarti kudune belajar. Gimana ya kalau saya nggak bisa mengerjakan, nanti nilainya jelek gimana? Ya kudu belajar, jangan panik gitu. Kalau panik itu biasanya orang panik itu kalau ini pelajar ya, namanya panik nggak usah dikerjakan paling ya, itu namanya orang panik. Itu kan apa? Akan menghalangi kesuksesan seorang pelajar. Bahaya itu. Maka jangan sampai seperti itu. Tenang. Bahkan ustadzuna, konon guru kita Syekhul Islami Burhanuddin, Syekhul Islam Burhanuddin yaqulu, berkata, innama ghalabtu ala syurakai bi anni, sesungguhnya saya dapat mengalahkan teman-temanku bi anni la yaqa'u li al-fatratu wal ittirabu fit tahsili, hanya karena aku tidak panik, bingung meraih kesuksesan. Ya. Kata beliau Syekhul Islam Burhanuddin, sesungguhnya saya dapat mengalahkan teman-temanku hanya karena aku tidak panik, bingung meraih kesuksesan. Ya. Dalam belajar beliau tidak pernah bingung gitu loh. Bahkan beliau itu menjadi orang yang hebat, sukses gitu. Maka jangan panik, tenang. Tapi saat tenang-tenang itu terlalu tenang, akhirnya nyomantai teman-teman. Itu biasanya gitu santai. Kalau yang ikhwan enggak ya, enggak panik ya. Karena kalau kita fokus dengan apa yang kita raih, yang kita cita-citakan, insya Allah kita akan diberi keberhasilan dan kesuksesan. Keberhasilan, kesuksesan. Wa kana yuhki an Syekhil Islami Asbijani Ajibabi, dan konon diceritakan tentang Syekhul Islam Al-Asbihani bahwasanya annahu, bahwasanya waqa'a fitah silihi, beliau dalam usaha meraih ilmu, wa ta'allumihi, dan belajar, fatratun, tertimpa kebingungan, itna asaro sanatan, atau kebingungan ya, selama 12 tahun. Beliau tertimpa kebingungan selama 12 tahun. Coba mondok selama 12 tahun tapi nggak tahu tujuannya apa. Bin Killa bil Maliki,
disebabkan pergantian pemimpin. Biasa kalau dulu mungkin di zaman-zaman masih adanya seorang pemimpin umat Islam, terjadi kepemimpinan, akhir paniknya. Seorang pelajar kok panik. Fa kharaja ma'a syarikihi fil munadharati. Lalu dalam berdiskusi ilmu, dia keluar bersama teman-temannya. Waktunya Ratibul Haddad nggak datang, waktunya diskusi ada mufrodat nggak datang, ketika ada pelajaran taklim atau kajian ataupun yang lainnya nggak datang. Jadi tandanya orang yang panik, ya, seorang pelajar yang panik. Walam yadruka al-munadharata. Mereka berdua tidak pernah meninggalkan berdiskusi. Wa kana yajlisani fil munadharati kulla yaumin. Dan mereka setiap hari duduk bersama melakukan diskusi. Kulla yaumin lil munadharati isna asyara, selama 12 tahun. Fasara syarikuhu Syekhul Islami di Syafi'ina wa kana huwa Syafi'iyan. Berkat diskusi itu, temannya menjadi Syekhul Islam, para penganut Syafi'i, dan dia juga pengikut Syafi'i. Panik, maka jangan panik. Sekali lagi, ketika belajar jangan sampai panik, bingung. Tenang, ikuti kegiatan pondok, ikuti kegiatan sekolah. Insya Allah apa yang kita raih, yang kita cita-citakan akan berhasil, akan sukses, akan diberikan oleh Allah SWT. Tapi kalau kita panik gak dapat kiriman, kita panik, apalagi gak mau belajar, gak mau ngerjakan, gak mau hafalan, nah ini kan bahaya banget. Karena panik yang seperti itu, yo malas akhirnya kan, namanya orang malas kan itu. Karena itu apa? Bahaya bagi seorang pelajar. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, ingin berhasil dalam belajar, jangan panik seperti para ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Dalam belajar itu juga butuh sebuah metode belajarnya. Wa kana ustaduna Asy-Syaikh Al-Qadhi Al-Imam Fakhrul Islami Qadhi Khan. Dan konon guru kami Syekhul Islam Al-Qadhi Al-Imam Fakhrul Islam Qadhi Khan, yang dari wilayah Qadhi Khan. Yaqulu, dia berkata, yang bagi lil muttafiqihi, sebaiknya bagi orang yang memperdalam ilmu fikih, yang memperdalami ilmu fikih, ayahfadha nuskhatan wahidatan, untuk menghafal satu kitab fikih, min nusahil fikhi daiman, dari kitab-kitab fikih lainnya secara terus menerus. Bagi santri yang ingin mendalami ilmu fikih, maka sering membaca kitab fikihnya. Kalau ingin melancarkan hafalannya, mungkin karena pondok kita kan lebih pada tahfidnya ya. Yang tahfidz ya, maka lebih banyak murojaahnya. Jangan murojaah yang lainnya gitu. Ketika kita mendalaminya ya, kalau kita mungkin sering murojaah ya, yang sudah dihafalkan
fayatayassara lahu ba'da dzalika hifdzu ma sumi'a minal fiqhi. Sehingga setelah itu ia dipermudah untuk menghafal ilmu-ilmu fikih yang didengarnya. Lebih mudah nanti dalam memahami kitab-kitab yang lainnya. Ketika kita fokus mendalami satu ilmu fikih dalam satu kitab, ketika kita mendengarkan kitab yang lainnya, insya Allah akan lebih mudah. Begitu juga ketika kita ini fokus sering murojaah, sehingga kita akan cepat hafal. Ketika ada temannya melantunkan ayat, kita bisa langsung sambung, langsung tahu berapa ini ayat keberapa, halaman keberapa. Harus fokus ya, lagi harus fokus. Kita harus semangat belajar ya. Jangan pernah bingung dan panik dan bingung dalam belajar. Insya Allah dengan begitu kita akan menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan akhirat. Mungkin itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.